Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami bersyukur atas pribadi-Mu yang besar, pribadi-Mu yang ajaib. Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, sungguh Engkau baik, sangat baik. Makasih Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Sama-sama katakan, ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Dengan iman katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan sama-sama, ku hidup karena percaya. Katakan, Kau yang berjanji. Amin. Seluruh pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Oh, seluruh hidupku, katakan, dalam genggaman-Mu. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang
aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima kemenangan darimu, Tuhan Yesus. Lebih sungguh lagi katakan sama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Jemaat saja katakan pujian ini dengan iman. Aku punya Tuhan yang dan sanggup. Imanku bersepakat, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji menggenapi. Imanku bersepakat, kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Katakan sama-sama, walau 1000 rebah di sisiku, amin, amin, Kau tetaplah Allah penolongku. Nyanyikan, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Jamah kami Tuhan malam ini, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Oh, walau 1000 rebah di
tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Angkat tanganmu yang percaya kepada Tuhan. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu katakan, kini aku percaya tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi Tuhan kami. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur kami boleh memuji, menyembah-Mu, kami boleh mengungkapkan rasa syukur kami kepadamu karena Engkau terlalu ajaib, terlalu hebat di dalam kehidupan kami. Ini hari kami mau mendengar firman-Mu lagi karena kami selalu lapar dan haus akan firman Tuhan. Karena firman-Mu membuat kami hidup dan kami tahu bagaimana cara hidup yang benar. Kami bersyukur kepadamu Tuhan dan kami siap untuk mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, luar biasa kita sekarang bertemu lagi di ibadah Mezbah Doa. Pagi hari ini kita akan melanjutkan firman Tuhan yang kita sudah dengar di Mezbah Doa kemarin pagi ya, tentang kedewasaan rohani. Kita akan lanjutkan kedewasaan rohani, kita mau membaca dari Mazmur 119 ayat 97 berkata begini, betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Saudara, kedewasaan rohani itu juga ditentukan dengan makanan apa yang saudara makan. Kalau saudara makan perkara-perkara yang duniawi, maka cara pikirmu cara pikir dunia, dan kelakuan-kelakuanmu juga kelakuan-kelakuan sesuai dan menurut apa kata dunia. Itu sebabnya firman Tuhan berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dan firman Tuhan juga berkata, kalau kita bergaul dengan orang bijaksana, kita akan menjadi bijak. Kalau kita mau menjadi orang yang terus bertumbuh di dalam kedewasaan rohani,
maka kita isi hidup kita dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu mengajar kita cara berpikir, cara hidup, cara bertindak, cara berbicara, cara berhubungan dengan Tuhan, cara berhubungan dengan manusia, cara mengatasi setan, semua diajar. Orang dunia tidak akan tahu karena kita, anak Tuhan itu hidup di dua dunia. Kita masih menginjak kaki kita di bumi, tetapi kita ini ada di dalam dua dimensi. Kita ada di dalam dimensi kerajaan Allah dan di dalam dimensi dunia ini. Kita masih di bumi, tetapi sebenarnya secara rohani kita masuk di dalam dimensi ilahi. Tetapi tergantung pada kita, kalau kita menjadi pelaku firman, kita taat kepada Tuhan, maka kita itu akan terus berada di dimensi ilahi atau dimensi kerajaan Allah. Jadi pertumbuhan rohani kita itu tergantung dari apa yang kita makan. Kalau kita mau bertumbuh di dalam perkara-perkara rohani, tentu saja yang kita makan, yang kita serap adalah perkara yang rohani. Daud berkata, betapa aku mencintai Tauratmu, aku merenungkannya siang dan malam. Yang dia pikirin, yang dia renungkan firman, yang dia renungkan bukan perkataan orang, yang dia renungkan bukan gosip, yang dia renungkan bukan iri hati, kenapa orang itu lebih sukses dan sebagainya, yang dia renungkan bukan hal yang menakutkan, yang direnungkan bukan hal yang tidak berguna. Dia kalau merenungkan bagaimana orang tuanya menolak dia, yang itu terus dia pikirin, dia tidak akan menjadi besar. Imannya tidak akan bertumbuh kuat, dia tidak akan bertumbuh dengan kuat, dia tidak akan mengenal Allahnya dengan luar biasa. Bagaimana kita tahu kalau dia mengenal Allahnya dengan luar biasa? Dia menciptakan Mazmur, di situ banyak perkataan-perkataan tentang Tuhan. Karena dia mengenal Allahnya, bukan berarti mengenal di sini 100% mengenal, enggak ya. Kita itu mengenal Tuhan itu akan terus bertumbuh sampai di surga. Kita akan terus juga mengenali Tuhan selayer demi selayer. Nah, sekali lagi firman Tuhan mengajar kita cara hidup. Nah, tulis ya. Kita harus kebiasaan menulis supaya kita hafal. Itu untuk itu untuk mengingat kembali. Satu, firman Tuhan itu mengajar kita cara berbicara, cara berpikir, cara hidup, cara berhubungan dengan Tuhan, dan cara berhubungan dengan manusia. Juga cara mengatasi setan. Semuanya itu ada di dalam firman Tuhan. Bahkan cara untuk saudara diberkati, bahkan cara untuk saudara sukses, dan semuanya itu ada di Alkitab. Alkitab mengajar kita cara bekerja keras dan cara bekerja dengan cerdas. Ada semua di Alkitab. Itu sebabnya kalau saudara mau bertumbuh di dalam kerohanian, saudara mau menjadi bijaksana dalam perkara rohani, kalau pikiran kita dipenuhi dengan firman, maka kita itu akan berpikir seperti firman. Dunia berkata bahwa kamu adalah apa yang kamu baca. Alkitab berkata kamu adalah apa yang kamu pikirkan tentang dirimu, itulah kamu. Makanya Alkitab juga menunjukkan bagaimana orang yang merenungkan firman Tuhan akan beruntung. Kalau nggak percaya kita baca di dalam Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikianlah perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sebab dengan demikianlah perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kenapa kok bisa beruntung dan berhasil? Bukan cuma karena membaca Alkitab langsung beruntung dan berhasil, tetapi karena dia merenungkan Alkitab. Jangan terus membayangin, oh kalau aku baca Alkitab terus tak renungin, tak pikirin, lalu saya berhasil. Enggak, maksudnya itu gini. Waktu saudara membaca firman Tuhan, kamu renungkan itu gini. Kamu merenungkan, kamu memahami cara kerjanya. Jangan merenungkan dan berusaha memahami hal-hal yang seperti nubuatan. Ya itu nggak perlu, saudara cukup membacanya, percayai saja. Tetapi tentang cara-cara Tuhan. Kalau saudara baca, kitab Mazmur mengajar saudara bagaimana berhubungan dengan Tuhan. Tapi Amsal mengajar cara saudara berhubungan dengan manusia. Nah, nggak cuma dibaca, direnungkan di sini, saudara mulai pahami, oh Tuhan itu mau saya melakukan ini. Merenungkan tuh kayak gini.
Misalnya nih di Amsal 21 ayat 14 berkata begini, pemberian dengan sembunyi-sembunyi memadamkan marah, dan hadiah yang dirahasiakan meredakan kegeraman yang hebat. Oh, kalau kita itu ada orang yang geram, marah, terus kita itu diam-diam memberi hadiah kepada mereka, diam-diam kita memberi pemberian-pemberian kepada mereka, ini bisa meredakan kegeraman. Coba, aku akan melakukannya karena aku percaya yang ditulis Alkitab. Alkitab itu mengajar cara hidup dan Alkitab itu ya dan amin. Memberinya tuh nggak usah terang-terangan di hadapan umum, itu kayak mempermalukan karena di sini dikatakan sembunyi-sembunyi. Nah, mulai orang ini marah, orang ini kejam, terus saya ke rumahnya memberi hadiah. Mungkin kalau orang itu belum bisa menerima saya titipkan kepada satpamnya, saya titipkan ke pembantunya, atau saya sesuruh seseorang untuk mengirimkan hadiah-hadiah kepada dia. Diam-diam aja, tidak di hadapan umum. Coba aku lakukan. Dan pasti berhasil, karena Alkitab itu nggak pernah berdusta. Nah, ini namanya merenungkan. Jadi merenungkan itu nggak gini, oh, aku itu ya terus direnungkan setiap hari. Enggak, saudara merenungkan itu artinya saudara mencerna di pikiran, di otak, kemudian saudara mengerjakannya. Nah, karena kalau saudara mau dewasa rohani, cara pikirmu itu harus dirubah dari cara pikir duniawi menjadi cara pikir rohani. Cara pikir rohani itu tidak kamu bangun dengan pengertianmu sendiri, tapi harus kamu bangun sesuai dengan apa yang diajarkan Alkitab. Karena Alkitab itu mengajar kita bagaimana cara hidup menjadi manusia kerajaan Allah. Karena kita itu ada di dua dimensi. Kalau kamu ada di dalam kerajaan Allah, ini cara hidupnya. Kalau kamu ada di bumi, tetapi kamu mau masuk di dalam dimensi ilahi, yang perkara rohani, yang jatahmu atau hak-hakmu sebagai warga kerajaan Allah terjadi, lakukan cara hidup kerajaan Allah. Nah, itu cara merenungkan. Makanya Alkitab itu membuat saudara itu bijaksana. Kita baca ya. Di dalam Mazmur 119 ayat 98 itu berkata begini, perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Jadi perintah Tuhan atau firman Tuhan, perintah Tuhan di dalam firman-Nya, pada waktu Daud mulai mengerjakannya, dia menjadi lebih bijaksana daripada musuh-musuhnya. Karena dia diberitahu Tuhan cara menghadapi musuh, cara berpikir, cara bersikap, cara meredakan kegeraman, cara menaklukkan hati orang, itu ada semua di Alkitab. Makanya Daud berkata begini, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Maksudnya gini, firman itu sudah nyantol, sudah mengubah cara pikirnya. Makanya firman itu melekat menjadi selama-lamanya. Saudara, manusia itu kalau dari dulu dididik dengan cara yang salah, kalau nggak segera diperbaiki, itu akan terus menjadi cara pikir dia. Makanya orang bisa mengatakan kalau sudah umur 50, 60, itu agak susah berubah karena apa? Sudah karatan, ya kan? Tetapi firman itu powerful. Dia seperti pedang bermata dua yang lebih tajam daripada pedang manapun. Jadi sekalipun otak kita sudah karatan dengan cara pikir duniawi, dengan cara pikir yang sudah cara pikir yang sudah ditanam bertahun-tahun, cara pikir dunia ini penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, iri hati, mau sikut sana sikut sini, kalau ingin berhasil ya rendahkan orang lain, kalau kita mau ditinggikan, kalau kita mau tinggi ya rendahkan orang lain supaya kita tinggi. Tapi Alkitab mengajar kita kalau kamu mau tinggi kamu harus merendahkan diri kamu di dunia. Kalau kamu mau dihormati maka kamu harus ngebosi, kamu harus otoriter kepada bawahanmu supaya bawahanmu takut kepadamu. Tapi Alkitab berkata kalau kamu mau jadi pemimpin kamu harus menjadi pelayan, kamu harus melayani yang lain, itulah pemimpin. Jadi berbeda. Tapi kenapa Daud itu bisa menang sampai akhir? Dia katakan itu melekat di dalam, itu selama-lamanya ada di pikirannya, di otaknya. Ini selama-lamanya itu sudah mengubah cara pikirnya. Makanya perjalanan hidupnya, dia nggak cuma dia tidak hanya dewasa di dalam karakter, dia dewasa di dalam kerohanian. Makanya
Tandanya dia punya hubungan dengan Tuhan, dia tidak gampang khawatir, dia tidak gampang panik, dia bisa tenang karena dia tahu kepada siapa dia bisa bersandar, dia bisa menguatkan orang lain, dia bisa mengobarkan semangat orang lain. Perkataannya itu perkataan yang penuh dengan iman, ini dewasa rohani. Tapi jangan lihat orang dewasa rohani itu ngomongnya Alkitab terus, bukan. Tapi firman yang jadi daging, yang artinya firman itu dia sudah kerjakan. Dia itu sudah menghidupi firman. Yesus itu firman yang hidup karena seluruh hidupnya itu adalah firman itu sendiri. Semua yang dia lakukan, cara berpikir, dia bukan pendusta, dia penuh kasih, dia melepaskan pengampunan. Itu semuanya yang dia lakukan adalah firman. Ini yang namanya firman jadi daging. Kedewasaan rohani. Dia bisa mengelola hatinya pada waktu diludahi, pada waktu ditampar, pada waktu dihina. Dia bisa kelola emosinya, dia bisa berespon benar. Bahkan pada waktu di atas kayu salib pun dia bisa melepaskan pengampunan dan tetap dia berteriak kepada Bapaknya untuk mengajarkan, ini loh kedewasaan rohani. Apapun yang terjadi, dia yang selalu mencari Bapaknya, dia selalu menguatkan orang lain. Dia bukan troublemaker, tetapi dia menjadi orang yang bisa memberikan solusi. Nah, kemudian lalu Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Daud ini selalu berbicara tentang firman-Nya menjadikan dia bijaksana, firman-Nya menjadi pelita bagi kakinya, karena dia itu sudah membuktikan sendiri bagaimana pada waktu dia melakukan firman itu sebenarnya menjadi pelita. Dia itu bisa tidak tersandung-sandung di dalam perjalanannya, bukan berarti nggak pernah jatuh, tetapi dia bisa cepat bangkit, tidak perlu sampai tergeletak. Karena firman itu bisa menjadi terang, yang artinya gini, firman ini ngajarin dia caranya mengatasi masalah. Firman ini mengajar dia untuk bersandar dengan Tuhan dan dia bisa membuktikan semuanya. Firman itu menjadikan dia bijaksana pada waktu dia difitnah, pada waktu dia dijatuhkan apa yang dia harus lakukan, pada waktu dia dikudeta, dia tahu apa yang harus dilakukan, waktu dia kehilangan apa yang dia harus lakukan. Nah, itu yang namanya firman ini menjadi pelita karena dia tahu persis apa yang harus dia lakukan dan dia tahu kalau dia melakukan A, maka janji Tuhan itu akan digenapi. Contoh, kalau kamu murah hati, kamu akan mendapat kemurahan. Kayak firman tadi, pemberian-pemberian yang sembunyi-sembunyi itu meredakan kegeraman. Jadi kalau kamu ada punya musuh, tapi kamu butuh dia, kamu harus tahu cara menaklukkan hatinya. Contoh nih, kamu punya seorang dosen yang killer ya kan, padahal kamu butuh nilai dari dia, kamu membutuhkan dia, ya kamu nggak usah cuekin, kamu harus tahu firman ngomong, kasih hadiah ya kan, kasih hadiah pasti meredakan kegeraman. Makanya kan ada lelucon ya, yang di video yang lucu ya kan, ada seorang dosen perempuan, waktu dia baca di buku ya kan, di buku apa ya skripsinya seseorang ya kan, di buku di setiap lembarnya ada uangnya, ada 50, dia langsung gini, bagus ini, dibalik lagi ada 100, ini juga bagus, dibalik lagi ada 300, wah ini mantap sekali, dibalik lagi, ada 350, wah kamu lulus. Loh, firman sudah ngomong, pemberian itu meredakan kegeraman, segeram-geramnya dia. Kasih uang tutup mulut pasti dia. Saya tidak mengajar tentang menyuap ya, menyuap untuk kejahatan, nggak boleh. Tetapi kalau saudara memberi, itu mau Tuhan tunjukin, loh memberi itu membuat orang sejahat apapun itu jadi baik kepada saudara. Makanya orang murah hati mendapat banyak kemurahan. Orang yang tahu memberi, itu jalan-jalannya terbuka. Makanya jadi orang Kristen jangan pelit. Ya, dimanapun saudara orang yang suka memberi, dimanapun saudara akan diutamakan. Nah, dimanapun saudara akan diutamakan. Nah, ini kita berbicara tentang kedewasaan rohani. Nah, kedewasaan rohani, pemberian itu bukan dengan maksud supaya saudara untuk menutupi kejahatan, saudara berbuat jahat, saudara menyuap supaya saudara dibebaskan, itu kejahatan. Tetapi pemberian karena kasih, pemberian karena kecerdikan, pemberian untuk meredakan kegeraman kan bagus supaya tidak terjadi pertengkaran. Makanya Alkitab ngajar, kalau kamu berhadapan dengan musuh,
Sebelum dia membawamu ke penjara, kamu berusaha untuk berdamai dengan dia. Nah, salah satu caranya berdamai, ya kasih dia makanan. Kalau istrinya suka tas, belikan tas. Nanti damai. Ngerti ya? Kok jadi ke sana? Kita kembali ya. Kita akan kembali ke laptop. Kita kembali kepada pengajaran bagaimana kita dewasa. Jadi intinya, orang yang dewasa rohani, dia suka membaca Alkitab dan merenungkannya. Arti merenungkannya adalah, oh gini ya caranya hidup. Dan saudara mulai menghidupi firman itu. Saudara mulai kerjakan. Jadi merenungkan itu bukan cuma firman terus direnungkan. Kayak sapi itu, kalau sapi itu dimakan, dikunyah, ditelan, dikeluarkan lagi, ya itu kelemahan. Cuma dipikirin. Itu kalau sapi dipikirin, ditelan, dikunyah, nah, itu merenungkan. Enggak, Tuhan tuh enggak kayak gitu. Direnungkan itu artinya, oh gini ya caranya. Kayak saudara itu loh, kalau dikasih tahu tentang, kalau saudara misalnya nggak bisa masak nih, terus dikasih tahu masak itu begini loh. Saudara kan perhatikan sungguh-sungguh supaya kalau saudara memang kepengen bisa, saudara akan perhatikan sungguh-sungguh. Oh gitu ya caranya ya. Oh kalau ngaduknya caranya gini ya. Ngaduknya itu nggak boleh terlalu cepat, tapi pelan. Nah ini ngerenungin. Oh gitu, masuk di otak. Oh gitu. Makanya Daud tadi berkata, itu ada di otakku selama-lamanya. Oh gini caranya. Oh gitu ya. Habis itu, saudara mulai mencoba mengerjakan. Saudara sudah tahu cara mengerjakannya. Itu merenungkan. Jadi nggak cuma ngelamunin, merenungkan, meditasi, direnungkan nggak kayak gitu. Oke, mengerti sampai sini? Nah, ayo tulis-tulis ya. Merenungkan itu bukan cuma dikunyah-kunyah firmannya, tapi direnungkan itu untuk saudara memahami cara kerjanya, mengubah cara pikir saudara, dan saudara mulai mengerjakan sesuai dengan firman itu. Sehingga saudara menjadi bijaksana. Nah, ini yang saudara akan terus bisa bertumbuh di dalam kedewasaan rohani. Amin. Yuk, semua jemaat renew your mind. Kita mau saling berlomba untuk bertumbuh di dalam kedewasaan rohani. Nah, sekali lagi, kedewasaan rohani saudara juga harus mengubah karakter. Dan kita harus bertumbuh di dalam kerohanian, cara pikir kita harus terus selaras dengan firman supaya kita menjadi bijaksana, dan karakter kita harus terus berubah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami mau terus bertumbuh di dalam kedewasaan rohani. Karena kedewasaan rohani menguntungkan kami. Karena pada waktu kami dewasa di dalam perkara rohani, kami tidak cepat tergoncang, iman kami tidak cepat runtuh, kami tidak menjadi cepat kecewa. Kami tahu bagaimana bersandar, kami tahu bagaimana cara berpikir, cara bertindak. Kami menjadi orang Kristen yang bijaksana, kami menjadi orang Kristen yang cerdas, kami menjadi orang Kristen yang mengenal Tuhan dan mengenal firman-Nya dengan utuh, dan kami terus mau dibentuk Tuhan sehingga karakter kami menjadi karakter yang terus diubahkan menjadi karakter seperti karakter Kristus, sehingga kami dapat menjadi terang dimanapun kami berada. Kami dapat membawa surga ke bumi. Kemanapun kami ada, kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan bertemu kembali besok pagi di ibadah Mesbah Doa. Jangan lupa untuk subscribe, dukung channel ini, ikut doakan supaya channel ini berkembang. Sehingga saya semakin bersemangat untuk menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sebab Yesus sertaku.